wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud lisani wahdini qalbi bihabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita muliakan para habaib yang alhamdulillah telah berhadir di antara kita, khususnya kepada guru kita Al-Hafiz Salahuddin bin Ahmad Barakah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya, dengan dipanjangkan umur dan juga disehatkan badan. Mudah-mudahan diberkahi langkah mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di pagi hari ini yang mengikuti kajian ilmu, hadir di majelis ini juga kita doakan mudah-mudahan setelah kita keluar daripada tempat ini dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan segala doanya diijabah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dijelaskan di dalam firman Allah dan diturunkan di bulan Sya'ban. Yalah, perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad diturunkan di bulan Sya'ban. Begitu pula perintah untuk melaksanakan puasa juga diturunkan di bulan Sya'ban. Adapun perintah untuk membaca Al-Qur'anul Karim, justru Al-Qur'annya sendiri diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, yang mana Allah sudah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada pertemuan yang lalu Habib Salahuddin sudah menjelaskan panjang lebar dengan mengutarakan hadis-hadis Nabi juga firman Allah tentang puasa. Kali ini ulun menyampaikan tentang keutamaan Al-Qur'an. Sebab seandainya kita ini melaksanakan puasa tapi kadang menjapai Quran, seakan-akan ada nan hilang di dalam ibadah puasa kita ini. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di samping Ramadan itu kita diperintahkan untuk berpuasa, kita juga baca Quran. Kira-kira hari ini sudah ada yang khatam ada Quran? Belum. Adakah yang sudah sampai 1 juz? Ada kebenaran 30 juz barang. Adakah sudah membaca 5 lembar Al-Quran? Ada. Alhamdulillah. Adakah sudah nan mengambil Qurannya di dalam lemarinya nangka kunci? Ada dapat mencari kuncinya, lalu pray baca Quran. Adakah nang kayaknya? Sekarang mau pembabat kan? Supan, ya supan kita, kada membaca. Maka Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seabdul-abdulnya ibadah umatku ya Nabi adalah baca Al-Quran. Siapa jangannya? Seabdul-abdul ibadahnya umatku ya Nabi adalah baca Al-Quran. Makanya biar menghadir di majlis yang bujur-bujur berniat diluruskan niat kita hadir ke sini semata-mata hendak mendapatkan ilmu, hendak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu bujur-bujur niat kita, ya. Jangan kebanyakan niat-niat mendunia aja. Bujur-bujur bila hadir ke majlis itu berniat supaya Allah memberikan pandangan ridho dalam kita.
itu yang diutamakan dulu. Sebab pian sudah dapat ridhonya Allah, biar mati hari ini pian insya Allah Allah sampai ridho dapat pian surga di bulan yang mulia. Ini alhamdulillah satu daripada khadam di sini meninggalnya malam Jumat bulan Ramadan bro. Untung benar. Anak latihan nanti bulan Ramadan. Anak hari ini Pak. Makanya siapapun yang hendak lawan surga, masuk ke dalam surga, proses pertama mati dulu. Mau hendak masuk surga, tapi kada sing matian, kada mau masuk ke surga. Mati dulu. Jadi ibadahnya umatku dan Nabi yang paling ampuh itu ya baca Al-Quran. Dan keutamaan Al-Quran itu dan Nabi bilang fadlul Quran ala sairil kalam kafadlir rahman ala sairi khalqih. Keutamaan Al-Quran itu dibandingkan dengan seluruh ucapan perkataan itu seperti perbandingan Allah yang maha rahman, yang maha penyayang dibandingkan seluruh makhluk. Itu keutamaan Al-Quran. Maka oleh sebab itu masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan suatu keberuntungan di dalam muamalah kita dengan Allah, maka diantaranya adalah Al-Quran tadi. Allah juga berfirman di dalam surah yang lain, surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Nah, jadi siapa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran karena menggunakan jadi fi'il mudhari, jadi kada sekali dua kali Mbah Ramadan hanya baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran walaupun hanya sehalaman kah, sedikit kah, seluruh juz amma kah, apakah ada juga tuh ya Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian lagi dia menginfakkan sebagian hartanya yang telah kami berikan kepadanya, ya Allah. Ampun Allah juga, dan telah kami berikan kepadanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka mereka lah orang-orang yang mengharapkan suatu perdagangan yang tidak pernah rugi. Kadang mau rugi kita bila bermuamalah dengan Allah melalui baca Al-Quran, melalui sholat. Nah, jadi imbah kita bubar pada majlis ini, nang hari ini hari yang kelima Ramadan belum lagi mencapai Al-Quran. Cari itu Quran enggak dengan mandang semalam. Nang lagi berdebu. Sebelum kita kena menyesal. Apa ujar Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling daripada zikir kepadaku, maksudnya ditafsirkan ulama di sini ada Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kan sesungguhnya bagi orang itu suatu penghidupan yang sempit. Di dunia kayak orang hidupnya sempit, nanti di akhirat matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingungnya kena hari kiamat, kenapa belum kita melihat ya Allah? Waktu di dunia belum melihat, kenapa ini belum kita melihat lagi? Nah, itu dikarenakan kita sudah melupakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan, melalayakan kita, jadi menyesal tidak ada gunanya lagi sudah. Maka gunakan kesempatan kita yang sedikit ini, jangan kita memandang aku ada paham Al-Quran,
membaca Fatihah aja aku pada tahu artinya, Bismillah aja aku pada tahu artinya. Nah, jadi diceritakan dahulu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah di suatu malam bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini bertakun lawan Allah. Ya Allah, ya Rabb, ma afdalu ma taqarrabal mutaqarribuna ilaik. Amalan apa ya Allah yang bisa mendekatkan diri kepadamu orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadamu? Amalan yang paling afdal itu apa Allah? Ya Allah. Yang diuji Allah, bikalami ya Ahmad, bikalami wa Ahmad bin Hanbal, yaitu dengan Al-Quran, firman-firman Allah yang ada di dalamnya itu. Kalau hendak berparak lawan Allah, dan itu merupakan amalan afdal, paling afdal, hendaklah kau baca itu Al-Quran, hendaklah kau pelajari itu Al-Quran. Batakun pulang Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini lawan Allah. Ujar Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin atau bighairi fahmin, membaca Al-Quran itu dengan satu pemahaman kah atau tidak paham? Nang cara Abdul nang mendekat berparat lawan Tuhan nang Allah katujuan kita karena berparat tadi itu baca Qurannya itu harus paham kah? Harus mengerti terjemahnya kah? Atau kata apa? Lalu dijawab di situ, bifahmin wa bighairi fahmin, inya dengan pemahaman atau kada paham lalu tetap dapat pahala. Jangan pian berpikir misalnya untuk apa aku baca Quran, aku ya kada paham yuk, karena aku juga nang aneh ini orang nang selesai sholat ditakoni tadi usul sholatnya, woi usul apa? Usul benar apa tadi sholat? Jadi dia orang bilang paham lah itu tadi nang dibaca tadi, kada paham dia. Padahal syarat-syarat kita untuk mencapai khusyuk itu dengan suatu pemahaman. Kalau kita kada paham lalu apa yang kita baca dalam Al-Quran, lalu pintangan mana kita khusyuknya? Baca Bismillah jangan tahu artinya. Bismillah apa artinya? Bismillah harus tahu juga kita. Nah itu dengan ilmu supaya kau paham. Mun kita menjauhi setiap majlis-majlis ilmu, menjauhi para ulama, dari mana datangnya paham? Dari mana datangnya ilmu? Mun hadir ke majlis setahun sekali, kayak itu sedikit. Bila bulan puasa hanya berjumpa hidupnya, imbah bubar puasa. Mahadam setahun pulang orang tuh hadir bujur ada. Nah itu ada yang bujur kan. Nah itu perlu itu. Maka oleh sebab itu ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sebelum memulai suatu amal itu kan harus dengan ilmu, kemudian lagi dengan niat, kemudian lagi harus sabar, dan yang keempat usahakan ikhlas. Karena setiap amal itu berhajat kepada empat ini. Ini nabi duduk di majlis ini, sabar kada? Ya di dunia kada sabar. Bagurumung losban habib di bacaannya. Ya Allah, ya mudah-mudahan tuntungan. Ampun kami macam-macam alasan. Kayak nah, jadi kita perlu tadi lah yang empat itu kan diusahakan ada. Bila kita dalam satu amal itu Al-Quran yang Allah turunkan, yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah cara Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad, memuliakan manusia.
Untung manusia ini kenal dengan Al-Quran. Tuh nah, lihat berapa banyak non-muslim baik di Amerika, di Jerman, di mana-mana, mereka menjadi pecinta dengan Islam ini karena mempelajari Al-Quran. Banyak dapat hidayah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kayak bahari menentang lawan Islam. Akhirnya apa? Hati beliau tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Kadang pernah hati orang tersentuh dengan dibacakan novel, dibacakan koran, pasti kuat. Nah, bisa menyentuh hati. Di majlis memang kita harus jaga adab bujur-bujur. Jangan mahal orang pengajian itu nambah hidupan. Untuk mandir berdua aja. Nah, jadi masyaallah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat pun tidak mendapatkan Al-Qur'an ini, tidak mendapatkan mulia karena Al-Qur'an. Karena hawa itu. Makanya para malaikat ini semua ingin mendapatkan kemuliaan dengan mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu malaikat. Bila orang ada baca Quran, apa itu malaikat? Nah, mendengarkan orang baca Al-Quran supaya mendapatkan kemuliaan dengan jalan mendengar, bukan dengan jalan membaca. Kita ini membaca kawan, belajar bisa aja, belum lagi kita mengapa. Nah, karena penyakit berat kalau lagi bebandir, belum, masih kawah aja belajar. Karena perintah belajar itu sampai kita masuk kubur hanya ampe perintah belajar itu. Masuk kubur hanya ampe perintah belajar. Jadi kadang mandang umur, siapa aja, berapa aja umurnya. Jangan memandangkan belajar Quran, tunggu TK Quran aja itu ya. Apa perlu lagi belajar sudah aja. Aku sudah tinggi tingkatan belajar. Al-Quran ada kau dipelajari. Tuh lihat orang-orang belajar pintas masuk surga atau pelajarannya, gurunya mana di kitabnya? Kitabnya gak ada, tulisan tangan. Nah itu dipatahkan yang jalan pintas ke surga. Gak ada kitabnya. Wah, ada kitabnya di mana orang dijual. Siapa pengarangnya, siapa? Nah ketujuh untuk di majlis yang jalan pintas ke surga itu nah. Ada kitabnya, kan ada. Pun ada sini yang tak tahu siapa pengarangnya. Nah, syukuran itu. Nah, oleh sebab itu masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kemuliaan diberikan oleh Allah kepada manusia dengan adanya Al-Quran. Sedangkan para malaikat kebagaimana mendapatkan kemuliaan itu sehingga mereka itu bersusah payah anak mendapatkan kemuliaan lagi dengan mendengarkan orang baca Al-Quran. Yang maka paling justru kita sudah ampun mendengar orang mengaji, malaikat ampun untuk mendengarkan. Nah, salah seorang ulama wali min auliyaillah ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, yang kenal namanya. Dia tahu siapa yang mengarang? Natawassal bil hubaba wal batulil mustatuba wan nabi summa sohaba bahasa dakwah mujaba. Mau lagunya apa lah ya? Nama mengarang siapa? Nama nyusun siapa? Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar Sohibu Kuwairah. Jadi Kuwairah ini lumayan jauh daripada Tarim, ya itu jauh lah. Jadi beliau ini di antara pecinta-pecinta Al-Quran, juga pecinta daripada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Banyak di antara qasidah yang beliau susun itu yang ditujukan kepada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena kecintaan beliau dalam Ummul Mukminin ini. Cintanya luar biasa. Dengan cara membaca qasidah itulah beliau bertawasul kepada Allah dengan berkah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, dengan berkah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhun.
Jadi mereka itu mengangkos itu tujuannya di situ mengambil berkah, bertawasul mereka itu supaya setiap doa-doa yang diminta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan orang-orang mulia kayak itu, mengandalkan sini tuh orang mulia karena si seorang kada merasa diri mulia padahal wali min auliya'illahi ta'ala. Luar biasa. Beliau ada membangun satu masjid dan di samping masjid itu sidin menabung yang kubur, menabung kubur. Di parak masjid sidin bangun tuh menabung peluang kubur. Siapa yang meninggal? Kadang-kadang meninggal. Jadi sidin ini gak sanggup kita bilang mau mati di sini aku mau kubur. Sidin menabung kubur itu jauh sebelum beliau itu wafat. Kira-kira antara 30 tahun sampai 50 tahun baru beliau menempati liang kubur itu. Jadi beliau setiap hari masuk ke liang kubur yang sudah ditabung itu, di dalam itu sidin menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Karena masuk ke rumah kubur khatam Al-Quran. Dan dalam jangka sekitar 30 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran di dalam kubur itu sebanyak 8.000 khatam. Berapa kali? 8.000. Kadangnya 8 kali khatam, 8.000 khatam. Makanya hadir berniat kita berpuasanya sekali bareng khatam Quran. Siap? Siap? Sekali bareng khatam Quran. Jangan belum maghrib apa-apa sudah rasa kada mungkin ya. Rasa kada mungkin ya. Berarti sama pertanyaannya, pilih pacang ke surga kan ke neraka kan? Pilih kira-kira ke surga ada? Rasa kada mungkin. Berarti kan neraka dong? Hah? Berarti kan neraka? Kami tempatnya cuma 2. Bila kada ke surga, jadi bagaimanapun kita membaca, semakin kita membacanya terbata-bata, justru kita terbata-bata baca Quran itulah pahalanya 2 kali lipat. Biar ini anak agak membaca, ada lancar, terbata-bata, tapi ada keinginan hati kuat, hendak lancar, hendak bisa baca Quran, tapi terbata-bata dengan tingkat kesulitannya membaca itu, kesusahannya supaya bisa kau membaca tadi. Allah memandang ke dalam hatinya, diberikan pahala 2 kali lipat. Berarti itu suatu semangat loh kita nih. Tapi lancar lagi mengaji, anak mencari guru mengaji, belajar bahasa sopan, ya kan? Biar kita bata-bata, yang penting kita ngomongin pahalanya lah. Nah, maka kemudian setelah itu beliau keluar masuk dari liang kubur tadi ya, keluar masuk. Kemudian setelah itu seorang anak beliau yang bernama Hamid itu menabur lawan abahnya. Ditabur anak, bapak pin bangaling-aling baca Quran dan kubur situ. Pin berusaha hendak menghaturkan Quran di situ. Apa jawaban Sidin? Aku tidak merasa itu suatu beban bagiku. Bukankah ada seorang perempuan yang sudah pernah menghatamkan beberapa kali membaca Al-Quran di dalam kubur, bahkan sampai 7.000 kali. 7.000 kali sudah ada yang hatam Quran seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Rabi'atul Adawiyah. Beginian aja, kau menghatamkan Al-Quran sampai 7.000 kali di dalam kubur. Jadi itu perempuan. Malu dong laki-laki aku sama 77.000. Akhirnya beliau menghatamkannya sebanyak 8.000 kali itu menghatamkan Al-Quran. Ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir di dalam sholat duhanya itu membaca Al-Quran sampai 10 juz. Berarti berdirinya lawas kada? 10 juz. Itu jangankan hendak berdiri, berduduk aja ya. Coba kan biar rawung dihadap, rawung 10 juz toh. Nah, ini dalam keadaan sholat, melaksanakan sholat duha.
Begitu pula waktu beliau sebelum tidurnya melaksanakan sholat witir, itu membaca sampai 10 juz Al-Quran. Mestinya kita sumpah mau diri kita. Ini bukan, sudahlah seorang yang menjadi pilihan Allah, seorang wali, orang yang alim luar biasa, orang yang bersih, orang yang dapat penjagaan, justru ibadahnya melebihi kita yang banyak dosa. Nang umur kita kan lebih panjang, nang amal kita kan lebih banyak. Mereka itu seandainya di bawah kuring aja gitu, insya Allah dapat surga. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan para salafnya, orang-orang terdahulu. Mereka itu juga sih. Jadi aku menuruti datuanku di atas sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka aku seperti di sini, jangan sampai aku tidak mengikuti jejak langkah mereka. Supatlah kita, supat di sini kita, kalau tidak mengikuti jalan seorang salaf itu. Nah, makanya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Al-Quran ini, ujasidin man aradal ilma falyaqra'il Quran. Siapa yang kepengen dapat ilmu, baca dulu Al-Quran. Siapa yang kepengen dapat ilmu, baca Al-Quran. Falyaqra'il Quran. Sama orang belajar bahasa Arab, supaya inya gampang belajar bahasa Arab, biasakan baca Al-Quran. Karena Al-Quran memakai bahasa Arab dengan keindahan sastra di dalam Al-Quran itu. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya, tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Zaman dahulu banyak orang yang benci dengan Al-Quran, menyembah dengan Al-Quran, dan mengatakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Maka sudah jelas Nabi Muhammad itu ummi, masih hanya dipadahkan buatan Nabi Muhammad. Kadakah itu kada sesuai ucapannya? Nabi Muhammad ummi, tidak membaca dan menulis. Bagaimana mungkin Al-Quran diulah oleh Nabi Muhammad? Nah, maka oleh sebab itu masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ujar Abdullah bin Mas'ud, fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tercantum di dalamnya ilmu-ilmunya orang-orang yang hidup di zaman dahulu dan kemudian orang-orang yang hidup setelah itu, yang terkemudian. Ilmu-ilmu itu ada di situ semuanya Al-Quran. Pian hendak betat tambah, hendak nama apa aja, obatnya ada Al-Quran. Cuma kita akan tahu bintangan ayatnya di mana. Pin hendak apa aja di dunia ada jawabannya di Quran itu. Hendak rezeki ada di Quran. Hendak ilmu ada di Quran, sebenarnya ada semuanya. Buat kita akan dapat mencari-cari bintangan ayatnya, baca sebenarnya. Kita baca kok. Hendak dapat, namanya kita mencabut angin di Quran itu juga ada. Nah, anak begini di Quran itu juga ada. Ada benar. Gimana keadaannya? Nah, jadi ini kesempatan bagi kita ya, supaya ibadah puasa kita ini sempurna. Ibadah puasa kita ini ya kan banyaklah pahalanya. Kalau kita baca Al-Quran aja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib inilah dalam keadaan kita ini berdiri dalam sholat, sehurufnya itu pahalanya 100 bila berdiri. Lalu bagaimana seandainya itu Al-Quran yang kita baca dalam keadaan berdiri, yang pahalanya yang tadinya 100 kebaikan itu kita amalkan di bulan puasa, setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau makin jepit lah, misalnya jakanya kawat sholat tarawih itu kan lawasi berdirinya sanggup banyak benar pahalanya. Wah, siapa nak kawat berdiri itu lawas. Itu orang wali-wali bahas seperti di Hadramaut itu, mereka itu bila melaksanakan sholat malam itu nang lawasnya itu berdiri. Kenapa? Qurannya tuh panjang mana dibaca.
Sampai-sampai dilihat dari kejauhan itu semua tadi nang berdiri melaksanakan sholat tadi seperti tihang di antara tihang-tihang yang ada di masjid. Kada berjarak. Nah, khatam beberapa jam sholatnya Imam Syafi'i beliau sampai 2 kali khatam. Setiap hari, setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran. Bila masuk bulan puasa 2 kali khatam, ditambah siang hari dulu. Kalau kita menyelesaikan 1 juz itu berapa lawas biasanya? Berapa nih? 1 juz itu berapa lawas itu menurut orang? Amunnya kita laju itu setengah jam. Kalau lambat sejam atau 2 jam, namun 2 jam bisa terkuring rontok. Anak numpukan si juz itu nabian, enggak? Jadi kita ini memilih waktu kosong bila tapi nak ada aura di waktu itu habis juhur kan misalnya kan hendak nuntukan masjid justru. Nah bahkan di Hadramut itu biarlah ada karena sakingnya banyak wali-wali ini pada kan orang kayak tihang kada bergerak. Ada satu tihang di satu masjid di situ. Nah apabila si imam mengimami sholat tak salah kan apakah ditakbur oleh nang tihang tadi. Si tihang nang di masjid itu nggak pandir menanggur lawan imam tadi. Luar biasa. Jadi karena kutukan wali-wali di situ banyak banget sampai tihang nang kayak wali ya. Menanggur orang nang tak salah baca Quran. Jadi kalau di masjid tuh waktu Rogibin kah, bermakna Datuk Kalampayan tuh. Itu lu mendengar kabar di situ di masjid itu bila ada khotib khutbah kalawasan ada nang menakur di situ. Iya nang kalau berbunyi lagi khutbah kalawasan khutbahnya lah mestinya kan panjang surah dihadapi khutbah kita kalau mestinya tuh. Nah itu kan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang tadi lu disahkan itu kan pernah menegur ada waktu itu orang nang jadi khotib sing lawasan khutbahnya, sedangkan waktu membaca ayat biasa-biasa aja kesesarikan ini jadi catok sih orang tuh iya membuka buka sih sesuai orang sakanya apa tempat larinya ke Ma'ala ke makam Hubabah Khadijatul Kubra masuk sini ke dalam situ padahal makam itu nang dahulu dibentuk nang kayak masjid halus untuk asalnya belum lagi diruntuhi bubuhan wahabau masih anu lagi masuk sini pada kunci apa di sini ya ummana Khadijah terbuka lawangnya padahal kunci masuk penjaga bingung lewat pintu mana dia masuk. Artinya apa? Seseorang yang di hatinya sudah tertanam kecintaan luar biasa dengan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bertawasul dengan mereka itu, maka tawasulnya diijabah oleh Allah. Mungkin kita lawan sesaman Al-Madani membaca manakibnya boleh hadir, apalagi membacanya. Tiba-tiba pas kebakaran, ya saman, maulah datang sesamannya. Cinta ya kada, kenal ya kada. Tiba-tiba Pak Ujak mengiwi sama berjalan jam pulang. Apa dah tujuan untuk apa? Ya Allah. Nah, lain juga pun kayak Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini. Orang ini sudah menanamkan cinta yang luar biasa kepada Khadijah, sehingga beliau waktu itu bertawasul kepada beliau karena beliau adalah merupakan min ahli darat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Jadi para awliya itu banyak nang min ahli darat, banyak ya, banyak nang kawa diseru, nang kau dipanggil tapi dengan adab yang tertentu. Kemudian ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib salasun yajidna fil hijzi, ada 3 perkara yang bisa menguatkan akal, yang bisa menambah kita kemampuan di dalam menghafal.
Yang pertama wujudnya adalah as-siwak. Orang menambah siwak itu bagus, biasa siwak. Itu ulama-ulama kita, apalagi ulama-ulama yang di luar, ulama tarim misalnya, siwak itu wajib ada di sini. Nah, banyak siwak. Tapi kalau bulan puasa, bersiwak itu di waktu subuh lawan malam. Kalau sudah waktu masuk zuhur, kan usahakan bersiwak. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan di dalam aroma mulut kita. Sedangkan Nabi SAW ada menyatakan, la khuluqu babis shaim atyabu min rihil misik. Sungguh, sungguh mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harum-haruman misik. Misik ini Allah, minyak wangi surga. Nah, minyak harum kasturi, min rihil misik. Nah, jadi kalau kita misalnya menyiwakinya, disiwaki pokok-pokok basikat gigi habis zuhur, bukan membatalkan puasa, tapi makruh. Lebih baik jangan. Jadi kalau sudah zuhur tuh kan biasanya kita disunatkan mengumpul-kumpul nak bodoh. Kalau sudah masuk waktu zuhur, nak sholat zuhur, maka hukumnya kita ini makruh bila berkumur. Hukumnya haram bila berhimat sampai tak minum. Ada orang pura-pura bodoh nang anak nih, karena pun kelihatan kuitan anak batal puasa. Ulun main tak bodoh main, sekali bodoh apa? Salajur. Oh, jadi jangan omong basigar itu nak layak. Ibu bodoh ni je. Maka tadi bibir nak karing sudah ya. Basigar lah ya. Sampat ni ya. Sampat. Nah, jadi di dalam kitab Nihayatul Zain, ya, itu dijelaskan bahwa kita kalau sudah tengah hari itu makruh bersikat gigi, makruh berlebihan di dalam berkumur-kumur, makruh pakai siwak. Jadi ada siwak kita. Ini masih diperdebatkan ulama, ya, ada yang membahas masalah ini karena banyak pendapat masalah harum atau baunya mulut orang yang berpuasa itu. Masih ada permasalahan, tapi kita pegangan satu kitab membaca, ya, Imam Nawawi itu Zain, di situ dijelaskan. Nah, siwak ini penting, apalagi kita ini di bulan puasa ini semua amal kita dilipat gandakan. Bayangkan pian mau sholat nih di bulan puasa pakai siwak, sedangkan siwak itu melipat gandakan pahalanya sampai 70. Sedangkan kita melaksanakan ibadah sunat seperti pahala yang wajib didapat. Ibadah yang wajib lipat gandanya 70, ditambahi pulang siwak, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang tarawih, sembahyang subuh, maginnya pahalanya banyak banget. Dan ini Ramadan datangnya setahun sekali. Kalau kita lupa satu hari saja daripada Ramadan ini tidak mengisi dengan amal-amal soleh, rugi benar kita menghadangi pulang umur kita sampai 2 tahun depan. Ya. Kemudian yang kedua, wasiam. Jadi puasa ini harus kita jaga jangan sampai batal. Karena gunanya puasa ini menambah kecerdasan akal, menambah kuat kita bila menghafal-hafal. Kada lagi tapi pembabal, tak kurang lah pembabalnya. Aku pembabal banget kau jadi. Coba puasa, latihan dengan puasa. Nah, puasanya itu ada di saat ini, di bulan ini. Karena nang meleni puasa juga. Kalau besok puasa sorangan kita ngalih. Orang-orang kada puasa. Inilah bulannya. Ini bulannya. Kemudian lagi yang ketiga wujud Sayyidina Ali, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu bisa memudahkan kita untuk menghafal apa aja. Jadi nyatakan dengan baca Al-Quran, dengan puasa, dengan bersiwak, itu semua memudahkan kita di dalam menghafal apa aja. Kenapa wujud Sayyidina Ali? Karena sesungguhnya itu yuzhibul balgham, itu bisa menambah kekuatan menghafal dan itu bisa menghilangkan adanya lendir dahak-dahak itu. Dahak-dahak ini kurang lebih berpuasa, tapi pilihnya berbangun dan puasa. Tanda tanya itu.
bisa kebanyakan makan makanan gulai kambing tuh. Benar berdahak benar. Bener. Siang-siang berdahak juga. Lah, bilangnya apa ini? Benar berdahak terus. Rupanya bersahur sampai subuh. Banyak makan gulai kambing pula. Apa dah. Nah, jadi dengan perkumpulan kita di pagi hari ini, dan ini sebagai tawakupan bagi kita, berhenti sebentar, insya Allah akan disambung lagi pengajian ini ke aktivitas majlis di sini. Kita berharap ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini yang datang dengan membawa hajatnya dikabulkan Allah, setiap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang kita dapat di pagi hari ini menjadi bekal untuk kemudahan kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi tahun depan berkumpul seperti ini dengan adanya fasilitas daripada sahibul majlis, yaitu Bapak Haji Jumairi, yang mana beliau telah banyak membantu kita semuanya dengan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Maka patutlah kita mendoakan beliau, mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberkahi langkahnya, dan dibukakan pintu-pintu rezekinya. Dan juga kita yang hadir, mudah-mudahan kita keluar pada tempat ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.